Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah raya GKT Ampenan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan diri kita, menenangkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam saat teduh kita. Ibadah pada minggu ini kita mulai dengan meyakini dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita mengawali ibadah yang suci ini, mengakui Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, bala tentara surga, masyhurkan namanya. Sembahkan mahkota mulia di hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Berilah hormat dan berlutut muliakan Allah kita. Hai dengarlah semua makhluk, sujud dan berbakti, beri hormat padanya, berlutut dan muliakan Dia, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Hanya Dialah yang layak untuk ditinggikan, bagi anak domba Allah kita hormat mulia. Hormat mulia, kuasa hikmat, bagi domba Allah yang mau dibuat kita. Pujilah Dia selamanya, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Mazmur nomor 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk. Allah yang sangat panjang sabar dan penuh kasih, tetapi bukan berarti Allah berkompromi dengan dosa. Karena itu marilah kita dengan tulus hati dan kerendahan hati kita datang kepada Allah, tetap setia.
Biar Tuhan sungguh boleh menyelidiki setiap hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh layak datang kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak akan pernah habis di dalam hidupku sampai aku dipanggil oleh-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang kepada Allah yang menyediakan pengampunan melalui Yesus Kristus anaknya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya dengan rahmat-Mu yang besar, Engkau melihat setiap kedalaman hati kami pada saat kami boleh datang ke tempat ini. Sesungguhnya itu hanya karena kasih karunia-Mu kepada kami semata. Tuhan, biarlah di dalam pengakuan dosa kami kepadamu, bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan setiap hari Minggu, tetapi kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, dan kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan semata untuk mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Baik kami sadari atau tidak kami sadari bahwa dosa tidaklah berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap doa-doa yang kami sampaikan ini. Kami sungguh memohon, biarlah Tuhan menyucikan agar hidup kami pun dipulihkan dan kami sanggup untuk menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan, karena kami meyakini akan kuasa penebusan melalui Yesus Kristus yang telah tercurah bagi kami satu kali untuk selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu, mari kita berdiri. Telah kulihat, Benar Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak pernah habisnya bagi kami. yang tak pernah habis di hidupku. Ku
setia. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita. Dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Kita bacakan terlebih dahulu dari surat Kolosenya bersama-sama. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mari kita juga akan membacakan ayat Mas Bulan ini dari Yesaya 49 ayat ke-6. Kita membacakan dari alamat ayatnya Yesaya 49 ayat 6b. 1, 2, 3. Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya Allah satu-satunya yang menjadi benteng, yang kukuh dan penopang kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam Dia kita mampu untuk menghadapi segala tantangan zaman ini, baik kesulitan hidup, pergumulan sakit penyakit, bersama dengan Allah yang akan memampukan dan menopang hidup kita. Allah jadi benteng kukuh. Allah jadi benteng kukuh, perlindunganku yang teguh. Meski banyak susah suka, pertolongannya bersama. Meski musuh sigap, senjatanya lengkap, menyusahkan kita dengan tipu daya. Tapi Kristus selalu jaga. Jika harap kuat diri, pasti kita akan kalah. Barisan kita dipimpin panglima pilihan Allah. Bertanyalah engkau, siapakah Dia? Yesuslah namanya, dan tetap adanya. Ialah pemimpin kita. Firman Allah yang berkuasa, tinggal tetap selamanya. Rohnya jadi milik kita, dan memihak pada kita. Menyapa dunia dengan rindu fana, padaku dibunuh, Allah tetap teguh, datangnya tetaplah kukuh. Jemaat dipersilakan berdiri.
Sebagai orang percaya, kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Silakan Musa yang akan berdoa. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar pokok doa syafaat kita. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan menundukkan kepala. Saudara bisa mengaminkan apa yang saya doakan. Dan saudara bisa menyaksikannya beberapa pokok doa syafaat itu di layar yang ada di depan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepadamu dalam segala puji-pujian dan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih di antara begitu banyak orang, Tuhan telah memilih kami sebagian daripada penduduk bumi ini untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Inilah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh segala ucapan syukur, ungkapan pujian kami naikkan kepada Engkau. Bahkan pada pagi hari ini, Engkaulah yang menjadikan kami ada, sebagaimana kami ada pada hari ini. Di tempat ini memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan sepanjang minggu yang sudah berjalan. Engkau menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai pribadi demi pribadi kami. Dan Tuhan, bila mana kami bisa menikmati segala berkat Tuhan, itu juga karena berkat dan anugerah serta kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Olehnya segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, mewakili seluruh jemaat-Mu Tuhan, hamba menaikkan syafaat. Kiranya ya Tuhan, tolong berikan kemampuan kepada seluruh jemaat Tuhan. Di dalam kekuatan Roh Kudus yang mendukung setiap hati, di dalam bijaksana firman yang senantiasa memenuhi relung jiwa, kiranya ya Tuhan pimpinlah jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun mereka berada, sekiranya Tuhan menyertai mereka dalam hati yang terpaut kepada Tuhan dalam kesetiaan. Apapun yang mereka alami, sakit, sehat, susah, senang, kesulitan, apapun kemudahan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang jahat ini ya Tuhan, Engkau akan tolong agar seluruh jemaat-Mu ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Waktu-waktu peribadahan yang diberikan oleh Tuhan melalui waktu-waktu peribadahan di gereja ini, kiranya jemaat-Mu juga senantiasa setia mengikutinya. Hamba berdoa kiranya ya Tuhan, di tengah-tengah setiap keluarga, juga jemaat-Mu senantiasa mendirikan mezbah doa, di mana di sana mereka membangun intimasi dengan Tuhan. Semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Karena dalam kedekatan dengan Tuhan, Tuhan akan membersihkan kami
dari segala keberdosaan kami. Semakin hari semakin merantingi kami, di mana carang-carang yang tidak berguna dari hidup kami, yaitu carang-carang keberdosaan itu, Tuhan akan bersihkan. Karena dalam persekutuan dengan Allah yang kudus, maka segala yang tidak dikudus itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Dalam mezbah doa itu juga kami bisa melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Di mana kami bisa mendoakan orang-orang yang membutuhkan didoakan. Bisa mendoakan pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan oleh gereja kami maupun oleh seluruh gereja yang ada di seluruh dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk sekolah Kristen Aletheia di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan SKA ini menjadi bagian daripada alat untuk mendatangkan rahmat dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Di mana melalui pendidikan yang baik, maka Tuhan sedang mendatangkan satu kebaikan, mencerdaskan anak-anak kami. Dan kiranya juga Tuhan melalui SKA yang didirikan, Injil Tuhan dengan leluasa diberitakan. Banyak orang-orang, banyak anak-anak akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hamba berdoa, di tengah-tengah situasi keamanan dunia yang bergolak, kiranya ya Tuhan, Engkau akan tetap menolong seluruh bangsa-bangsa agar Tuhan di dalamnya damai sejahtera Tuhan menuntun, menolong. Setiap pemimpin-pemimpin bangsa ditolong oleh Tuhan dalam penyertaan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan kebijakan di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya seluruh berkat yang baik daripada Tuhan sungguh turun atas umat-Mu. Sungguh-sungguh mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam peribadahan ini dan dalam setiap perjalanan setiap hari mengiring dan mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Musa. Pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Komsel Galatia. Silakan Komsel Galatia. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kami dari Komsel Galatia bersama-sama dengan burung-burung yang bernyanyi dan juga bunga-bunga yang bermekaran dan seluruh isi alam semesta mau senantiasa bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Karya tangan
hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Komsel Galatia. Kita akan menanti komsel-komsel yang lain untuk mempersembahkan pujian juga. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah kemenangan terbesar yang membuat kita bisa melewati berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup ini? Kemenangan terbesar itu adalah ketika kita beriman, ya. Kita tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Iman yang beri menang. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh penginjil Hana. Yesus di dunia banyaklah godaan, nafsu iblis maupun adat selalu menyerang. Lawan dosa dan godaan serta kuasa setan. Meski aku tak berdaya, Tuhan yang beri menang. Imanlah beri menang. Imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Benderanya itu kasih dan firman-Nya menang. Kita menurut teladan umat-Nya Tuhanku, yang oleh iman sudah maju dalam peperangan. Imanlah yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Imanlah beri menang. Imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Bait yang ketiga, selalu musuh menyerang. Selalu musuh menyerang, lawan tak hentinya. Tinggalkan kesenanganmu dan majulah berperang. Pakailah ketopeng selamat, peganglah yang benar. Gentarlah musuh sekalian,
kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa selama kami hidup di dalam dunia, kami juga seringkali berhadapan dengan berbagai godaan yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Tetapi kami juga bersyukur untuk anugerah firman-Mu yang kemudian menuntun kami, menopang kami, menguatkan kami untuk terus melangkah di dalam jalan kebenaran. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan mari menolong baik itu hamba yang akan menyampaikan maupun setiap Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Sehingga kiranya melalui firman Tuhan ini juga iman kami semakin dikuatkan untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan perenungan firman di dalam Kejadian pasal yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-35. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-35, kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian hingga ayat yang ke-15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu, karena engkau lari dari Esau kakakmu." Karena dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamkan di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Dua pohon besar yang dinamai orang, pohon besar penulisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Lalu firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu, juga kepada keturunan." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membawa kita kembali melihat ringkasan firman Tuhan minggu lalu yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-34. Di dalam firman Tuhan minggu lalu kita diingatkan bersama-sama bahwa Allah punya satu misi yang begitu baik yang Allah taruh di dalam kehidupan keluarga Yakub. Bukan hanya keluarga Yakub, keluarga Abraham, keluarga Ishak, dan juga seluruh keluarga perjanjian. Allah taruh satu misi yang sangat baik, yaitu Allah katakan bahwa olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Allah rindu melalui garis keturunan keluarga perjanjian ini,
Allah rindu supaya melalui kehidupan mereka, pada akhirnya bangsa-bangsa lain, orang-orang lain itu boleh mengenal Tuhan, boleh tahu siapa itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu lalu kita juga diingatkan bahwa di dalam ketidaktaatan yang dilakukan oleh Yakub, ini kemudian membuat misi yang sangat baik ini sempat terhambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tindakan yang dilakukan oleh Yakub, itu satu tindakan yang sangat-sangat kecil. Yang kalau kita lihat, wah, kalau kita baca sepintas kisah itu, kita bahkan tidak sadar bahwa Yakub itu melewatkan hal ini. Yaitu Allah berfirman bahwa Yakub setelah dari Haran, Yakub punya satu nasar yang sebelumnya sudah dia naikkan di hadapan Allah, bahwa dia akan kembali ke Betel dan kemudian hidup bersama dengan keluarganya di sana. Namun kalau kita melihat di dalam perjalanan menuju ke Betel, dia sudah sampai di Kanaan tetapi tidak langsung pergi ke Betel, tetapi kemudian memilih untuk berdiam di Sikem. Sebuah kota yang kalau kita lihat memang mendatangkan keuntungan yang sangat baik. Secara sosial mereka disambut, mereka diterima dengan sangat baik. Secara ekonomi pun menjanjikan. Maka dikatakan bahwa Yakub kemudian membeli sebidang tanah. Yang mungkin bagi Yakub itu bisa menjadi tempat di mana dia dan juga keturunannya, dia dan juga keluarganya itu bisa mendapat sumber hidup dari tempat itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah langkah kompromi kecil ini kemudian pada akhirnya mendatangkan malapetaka yang begitu besar di dalam kehidupan keluarga ini. Kita melihat pada akhirnya karena mereka hidup di dalam lingkungan yang sangat buruk, bahkan dikatakan kota Sikem itu kota yang tidak takut akan Tuhan. Semua orang melakukan tindakan amoral, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hingga pada akhirnya di dalam lingkungan ini, lingkungan yang tidak takut akan Tuhan, kemudian anak satu-satunya perempuan Yakub ini mendapat perlakuan yang sangat menyakitkan. Di dalam kisah 34 dikatakan bahwa Dina itu kemudian diperkosa oleh Sikem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luka yang begitu besar itu kemudian diterima oleh keluarga Yakub. Dan bukan hanya itu, anak laki-laki Yakub itu kemudian di dalam kemarahan mereka yang luar biasa, itu kemudian bertindak membalas sakit hati mereka terhadap penduduk Sikem. Maka di kisah yang kita renungkan minggu lalu, itu menunjukkan bahwa di dalam kemarahan yang luar biasa, mereka kemudian datang ke Sikem dan kemudian seluruh anak laki-laki yang ada di kota itu dibunuh mereka sampai habis. Bukan hanya 2 anak laki-laki Yakub, anak laki-laki Yakub yang lainnya, sisanya. Itu kemudian setelah melihat bahwa seluruh anak laki-laki di kota itu mati, mereka kemudian semua datang ke tempat itu dan menjarah seluruh peralatan, seluruh harta benda yang bagi mereka berharga. Semuanya diambil, semuanya dirampas, semuanya dijarah. Hingga pada akhirnya keluarga Yakub yang tadinya dilihat orang sebagai keluarga perjanjian, keluarga yang takut akan Tuhan, pada akhirnya hidup mereka tidak lagi bisa menjadi kesaksian bagi sesama mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita minggu lalu itu juga kemudian menunjukkan bahwa Yakub ketika melihat tindakan dari anak-anaknya, dia katakan bahwa kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada seluruh penduduk negeri ini. Yakub merasa bahwa anak-anaknya itu telah mempermalukan nama dia, telah menjelekkan nama dia melalui tindakan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 34 itu kemudian ditutup dengan cerita yang memilukan. Ada sakit hati yang luar biasa, Dina hidup di dalam luka, hidup di dalam trauma yang luar biasa. Kemudian anak laki-laki Yakub itu kemudian hidup di dalam tindakan dosa yang telah mereka lakukan, yang selain menyakiti hati orang-orang yang ada di Sikem, dan juga itu juga mempermalukan nama ayahnya. Kemudian Yakub juga kemudian merasa bahwa namanya itu tidak lagi baik di mata masyarakat. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah minggu lalu itu kemudian ditutup dengan satu anugerah bahwa pada akhirnya di dalam keluarga Yakub yang jatuh di dalam dosa toleransi, ini kemudian tetap mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-35 yang kita renungkan hari ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa walaupun keluarga Yakub pada saat itu di pasal sebelumnya kita melihat jatuh di dalam kehancuran yang luar biasa, bahkan seluruh anggota kita melihat bahwa mereka sama-sama jatuh ya. Dina jatuh juga, Dina jatuh di dalam luka yang luar biasa, anak-anak Yakub jatuh di dalam dosa penjarahan, dosa pembunuhan. Yakub merasa bahwa nama baiknya tercoreng.
Hingga pada akhirnya kita merasa bahwa keluarga Yakub ini tidak lagi bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup mereka sudah tidak bisa lagi menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di Sikem, bagi penduduk-penduduk yang ada di sekitar mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa keluarga yang tadi nampaknya misi itu sempat terhenti, misi itu sempat tidak, kita merasa bahwa sempat tidak bisa dilanjutkan. Di dalam pasal ini kemudian menunjukkan bahwa Allah tetap mau berkarya melalui keluarga ini. Maka di dalam pasal ini dibuka dengan satu perintah daripada Allah. Allah perintahkan kepada Yakub demikian, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Sebelumnya Allah tahu bahwa Yakub ini sudah gagal. Seharusnya Yakub itu tidak berdiam di Sikem, tetapi harus langsung pergi ke Betel, tinggal di sana bersama dengan keluarganya. Tapi kita juga melihat bahwa Yakub gagal di dalam hal ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kemudian kembali bekerja di dalam kehidupan Yakub yang kita lihat bahwa dia mengalami kegagalan sebelumnya. Tetapi di dalam pasal ini menunjukkan bahwa di dalam kegagalan Yakub, Allah mau tetap berkarya, Allah mau tetap bekerja, bahkan misi itu kembali dikerjakan di dalam kehidupan keluarga ini. Maka tema kita hari ini adalah revolusi misi. Misi yang sebelumnya kita renungkan minggu lalu itu sempat berhenti, kita lihat nampaknya seperti gagal, maka Allah kembali merevolusi, Allah kembali mau bekerja melalui misi di dalam kehidupan keluarga Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Allah ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi tangan Allah untuk dipulihkan. Sekali lagi, tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi tangan Allah untuk dipulihkan. Tidak ada keluarga yang terlalu hancur bagi anugerah Allah untuk dibangun kembali. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap sehingga Allah tidak sanggup membawa kita kembali kepada terangnya. Bapak Ibu, mungkin kita rasa hidup kita seperti keluarga Yakub tadi ya. Yakub sudah mengalami kegagalan, kita merasa bahwa kejatuhan kita, kegagalan kita itu membuat hidup kita tidak lagi bisa menjadi kesaksian. Kita merasa bahwa orang lain ketika melihat hidup kita, mereka tidak mendapatkan contoh apapun. Kita merasa bahwa misi Allah itu tidak bisa dikerjakan melalui kehidupan kita lagi. Ketika kita jatuh di dalam kegagalan, seringkali pikiran-pikiran seperti ini yang muncul di dalam hati kita. Kita merasa bahwa saya tidak layak lagi untuk berdiri di hadapan Tuhan menjadi saksi bagi orang lain. Kita merasa bahwa kegagalan kita itu pada akhirnya membuat orang lain itu memandang kita seperti apa, orang lain itu memandang kita itu tidak bisa lagi menjadi contoh. Tapi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan memanggil keluarga Yakub untuk dipulihkan. Itu kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pun rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Tidak ada yang terlalu hancur untuk tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan keluarga Yakub yang kita lihat gagal berkali-kali Bapak Ibu Saudara, tetap Tuhan pulihkan berkali-kali. Bahkan Bapak Ibu cerita keluarga Yakub ini sangat menarik. Ketika mereka gagal Tuhan pulihkan, Tuhan ingatkan kembali janji. Ketika gagal Tuhan pulihkan, Tuhan ingatkan kembali janji itu. Bahkan di dalam perenungan ini, nantinya Tuhan itu akan ingatkan kembali janji. Itu luar biasa cara kerja Tuhan untuk pulihkan kehidupan Yakub ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita rasa hidup kita seperti keluarga Yakub, hidup kita sendiri seperti Yakub, maka Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau merevolusi kembali misinya di dalam hidup kita. Tuhan mau tetap bekerja di dalam hidup kita supaya melalui hidup kita itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau bekerja merevolusi misi itu di dalam hidup kita. Tapi respon kita, Allah ingin kita taat kepadanya. Di dalam kisah tentang keluarga Yakub, satu yang Allah perintahkan kepada keluarga Yakub yaitu tinggalkan semua berhala-berhalamu. Bapak Ibu, di dalam teks ini dikatakan bahwa Yakub sebagai pemimpin keluarga itu kemudian memerintahkan kepada seluruh anggota keluarganya untuk membawa, mengumpulkan berhala-berhala yang mereka miliki, dikumpulkan dan kemudian Yakub menguburkan itu, dan setelah itu mereka tinggalkan tempat itu, pergi ke Betel dan kemudian melanjutkan kehidupan keluarga mereka di sana, membangun kembali kerohanian keluarga mereka di sana. Bapak Ibu, Alkitab tidak mencatat dengan detail apa berhala-berhala yang mereka miliki, hanya memang beberapa keterangan yang diberikan, yaitu anting-anting yang ada pada telinga mereka. Kenapa itu bisa dikatakan sebagai berhala? Di dalam beberapa praktik dunia kuno pada saat itu, seringkali anting itu memang melambangkan penyembahan berhala ya.
Bahkan kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Harun ketika orang-orang Israel menyembah berhala, patung berhala itu mereka bangun dari emas-emas yang mereka miliki, bahkan dari anting-anting yang mereka miliki. Bahkan anting-anting juga itu seringkali dipakaikan kepada berhala-berhala yang kemudian nantinya akan mereka sembah. Maka ketika Yakub dan juga keluarganya pada saat itu memilih untuk menyerahkan anting mereka untuk dikuburkan karena mereka merasa bahwa itu adalah berhala, ya kemungkinan besar itu juga adalah salah satu bagian dari praktik penyembahan berhala yang mungkinnya dulu mereka miliki. Entah itu dimiliki oleh Yakub, anggota keluarganya, atau orang-orang para budak, para hamba yang pada saat itu mengikuti Yakub dan juga keluarganya. Karena kalau kita melihat cerita tentang keluarga perjanjian, satu anggota keluarga itu bukan hanya isinya inti anggota keluarganya, tapi banyak sekali orang-orang yang mengikuti mereka, para budak, kemudian para istri bersama dengan pembantu-pembantu mereka. Jadi di dalam keluarga Yakub berisi banyak sekali anggota ya. Jadi kemungkinan berhala ini bukan hanya dimiliki oleh keluarga inti Yakub, tetapi juga mungkin dimiliki oleh orang-orang yang selama ini hidup bersama-sama dengan Yakub. Dan juga berhala-berhala lain juga yang mereka miliki yang tidak dicatat oleh Alkitab secara langsung, yang kemudian bisa kita lihat sebagai referensi. Tetapi kalau kita lihat di beberapa catatan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa Rahel ketika meninggalkan rumah ayahnya, dia sempat membawa terafim ya. Dia curi itu dari rumah ayahnya dan kemudian dibawa. Terafim sendiri juga kalau kita lihat bersama-sama itu dicuri di dalam pasal yang ke-31 oleh Rahel, kemudian dibawa di dalam perjalanan. Ini adalah salah satu benda keagamaan rumah tangga yang digunakan dalam praktik kepercayaan kuno yang digunakan sebagai salah satu sarana penyembahan berhala. Jadi ketika Rahel memilih untuk membawa hal ini disertakan di dalam perjalanan mereka, kemungkinan ketika pasal 35, ketika Yakub suruh untuk serahkan, itu juga menjadi salah satu yang kemudian diserahkan dan kemudian dikubur oleh Yakub dan kemudian mereka tinggalkan tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub menyadari kasih Allah yang begitu besar di dalam hidupnya. Yakub menyadari bahwa Allah mau tetap bekerja di dalam kehidupan keluarganya. Maka di dalam ketaatan hatinya, dia kemudian melakukan tindakan ini. Dia tinggalkan semua hal yang selama ini menjadi berhala di dalam kehidupannya. Berhala-berhala yang saat ini mungkin mengambil tempat lebih besar di dalam hatinya dia. Itu kemudian dia tinggalkan. Dan dia mau jalan di dalam ketaatan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain berhala-berhala ini, kita juga melihat bahwa Yakub kemudian meninggalkan berbagai bentuk kenyamanan yang dia dapat di Sikem. Ketika Yakub masuk ke Sikem, dia disambut dengan begitu luar biasa. Secara sosial mereka mendapat penyambutan yang luar biasa. Secara ekonomi pun Sikem itu kota yang subur, sehingga ternak-ternak Yakub itu bisa mendapatkan makanan yang segar, bisa mendapatkan minum yang banyak, minum yang berlimpah. Jadi ketika Yakub memilih untuk meninggalkan kota itu, ya mau gak mau, Yakub juga memilih untuk meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka dapat, Yakub dapat dan juga keluarganya dapat di Sikem. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa modern ini, berhala itu tidak lagi dalam bentuk patungnya. Mungkin pada masa itu berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu, Yakub dan juga keluarganya. Itu berhala-berhala yang bisa kita lihat langsung, yang mungkin disembah oleh orang secara langsung, yaitu patung atau hal-hal lainnya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman modern, berhala itu juga sering kali lahir dari sesuatu yang nampaknya tidak jahat Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang baik yang kemudian kita tempatkan itu jauh melebihi tempat Allah di dalam hidup kita, maka itu sudah menjadi berhala. Bapak Ibu, salah satu teolog yaitu Timothy Keller di dalam tulisannya tentang berhala manusia, dia katakan bahwa hati manusia itu pabrik berhala. Bahkan di dalam tulisannya, dia katakan bahwa hati manusia itu pabrik berhala yang terus bekerja menghasilkan berhala baru setiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang menjadi pabrik berhala ini kemudian seringkali membuat kita menjadikan berbagai hal baik yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, itu menjadi berhala. Beberapa di antaranya ya Bapak Ibu, hal-hal baik, ini kan hal-hal baik ya. Uang hal-hal baik, pekerjaan hal baik, karir, kesuksesan, itu hal baik, itu anugerah dari Tuhan. Pasangan hal baik, keluarga hal baik, kenyamanan, penerimaan manusia, kita ingin diterima,
kita ingin disambut secara sosial, kita membutuhkan hal itu. Bahkan pelayanan di gereja, hal-hal yang baik, hal-hal yang bahkan nampaknya begitu sangat-sangat rohani, itu seringkali juga pada akhirnya menjadi berhala di dalam hati kita, menjadi berhala di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kembali lagi hati kita itu adalah sumber pabrik berhala setiap hari. Hati kita yang penuh dengan dosa ini pada akhirnya menjadikan hal-hal baik yang kita miliki hari ini, itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Uang itu hal baik ya Bapak Ibu. Slide setelahnya. Ya, uang itu adalah hal baik. Siapa sih yang gak ingin uang Bapak Ibu? Saya sendiri pun suka, senang ketika melihat uang. Bahkan ketika akhir bulan, uang semakin menipis kan kita udah mulai khawatir, kita udah mulai deg-degan ya Bapak Ibu. Uang itu suatu hal yang sangat-sangat baik yang Allah anugerahkan bagi kita. Melalui uang kita bisa mendapatkan kemudahan hidup, kita mendapatkan kenyamanan dan lain sebagainya. Bahkan hari ini Bapak Ibu, kita kerja pagi siang malam itu tujuannya apa sih? Uang kan Bapak Ibu ya. Kita kerja keras hari ini, kita berangkat pagi-pagi kerja, pulang. Kita punya satu tujuan yang sama. Kita ingin uang. Dan kita tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang perlu kita merasa malu untuk mengakui hal ini. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan, kita ketika pelayanan pun kita butuh. Ini suatu hal, suatu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Suatu hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu, seringkali kita juga menempatkan uang itu lebih penting daripada Tuhan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita itu akan baik, ketika kita punya uang yang berlimpah, walaupun seringkali kita melihat sebagai manusia itu ada benarnya. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita sebagai manusia, kita merasa bahwa hidup kita itu akan berarti, kita itu akan dipandang hebat, kita itu akan dipandang luar biasa ketika kita punya uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pada akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara, membenarkan segala cara untuk memperoleh uang, untuk mendatangkan uang. Karena bagi kita uang itu segalanya. Karena bagi kita uang itu adalah sumber keamanan kita, sumber kenyamanan kita, sumber pengakuan diri kita. Hingga pada akhirnya kita itu menghalalkan segala hal, menghalalkan segala sesuatu agar supaya kita memperoleh uang. Bahkan seringkali di dalam semangatnya kita mencari uang, kita mengumpulkan pundi-pundi kehidupan ini ya, kita melupakan Tuhan, kita melewatkan waktu-waktu ibadah, kita melewatkan waktu-waktu doa, kita melewatkan doa-doa pribadi bersama dengan keluarga demi mendapatkan hal ini. Maka Bapak Ibu, uang yang tadinya Tuhan kasih sebagai anugerah, itu kemudian berubah menjadi berhala di dalam hidup kita. Pekerjaan juga suatu hal yang baik. Bapak Ibu, kalau kita ingat pembahasan beberapa waktu lalu, di dalam awal-awal kita bahas tentang kitab Kejadian, ketika kita bahas tentang pekerjaan, kita dijelaskan ya, pekerjaan itu bukan dampak dosa. Sekali lagi, kita diizinkan bekerja bukan karena kita jatuh dalam dosa, enggak. Manusia diperintahkan untuk bekerja bahkan sebelum dunia jatuh dalam dosa. Tuhan perintahkan Abraham, Tuhan perintahkan Hawa untuk bekerja mengelola taman. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi pekerjaan itu anugerah yang sangat-sangat baik. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau Bapak Ibu bisa bekerja, pekerjaan apapun itu suatu anugerah yang sangat baik daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu seringkali juga pekerjaan itu menjadi berhala. Menjadi berhala ini seringkali mungkin juga dirasakan oleh kita yang sudah memasuki usia lanjut. Ketika kita masih muda, kita begitu kuat, kita bisa bekerja menghasilkan ini itu, kita bisa berkontribusi di dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi ketika memasuki usia yang mungkin semakin lanjut secara fisik, kekuatan kita semakin melemah, hingga pada akhirnya kita tidak bisa lagi seproduktif dulu, hingga kita merasa bahwa hidup kita itu tidak lagi berharga. Kita merasa bahwa saya itu dulunya orang yang sangat-sangat produktif, saya bisa kerja ini itu, saya bisa handle ini itu, bahkan lembur setiap hari saya bisa. Hingga pada akhirnya ketika memasuki masa-masa pensiun Bapak Ibu, masa-masa di mana kita tidak lagi bisa menghasilkan sebanyak dulu. Seringkali kita merasa bahwa harga dari hidup kita merasa bahwa nilai diri kita pun ikut menurun, ikut menghilang. Maka seringkali nilai diri kita Bapak Ibu kita tempatkan di dalam pekerjaan dan bukan di dalam Tuhan. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu, pekerjaan kita itu juga bisa menjadi berhala. Kita ingin mendapatkan nilai diri kita melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Bahkan juga seperti uang ya.
pekerjaan tadi, itu juga bisa membuat kita kehilangan waktu doa, kehilangan waktu dengan keluarga, kehilangan waktu relasi dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal baik ini juga bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Karir dan juga kesuksesan. Siapa sih yang tidak ingin sukses dalam hidupnya? Sebagai hamba Tuhan kita juga merindukan hal ini. Sebagai Bapak Ibu jemaat yang bekerja di bidang-bidang tertentu, kita ingin punya kesuksesan, kita ingin punya karir yang baik. Dan memang Allah memanggil kita untuk bekerja mengusahakan hal-hal ini. Jadi menjadi orang sukses itu bukan dosa, menjadi orang yang berhasil itu bukan dosa, menjadi orang yang bekerja berkarir itu bukan dosa. Tapi Bapak Ibu, seringkali juga kita mengejar pencapaian demi membuktikan diri atau demi mendapatkan pengakuan. Dan pada akhirnya hal ini kemudian menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita tidak mencari pengakuan diri di dalam Tuhan, kita tidak mencari nilai diri kita melalui Tuhan atau melalui firman Tuhan. Tetapi nilai diri kita tempatkan dalam hal-hal ini. Atau pasangan dan juga keluarga. Ini kan kita seringkali mengatakan ya bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi Bapak Ibu seringkali tanpa sadar juga, harta yang bagi kita begitu berharga, ini juga bisa jadi berhala di dalam kehidupan keluarga, kehidupan kita. Bapak Ibu kalau ingat cerita tentang Imam Eli, ini menjadi perenungan kita di persekutuan doa kemarin. Imam Eli ketika memilih untuk tidak disiplin terhadap kesalahan anak-anaknya, firman Tuhan kemudian katakan kepada Eli bahwa aku mengecam engkau karena engkau memilih untuk lebih menjaga hati anak-anakmu dibandingkan menjaga hatiku, hati Tuhan. Jadi yang Allah protes dari hidup Eli adalah Allah merasa bahwa Eli itu lebih menjaga hati anak-anaknya sehingga dia tidak mau disiplin terhadap kesalahan anaknya dibandingkan menjaga kekudusan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat cerita tentang Imam Eli, dia tegur kesalahan anaknya, dia katakan bahwa kalian itu imam, jadi jangan melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Eli, anak laki-lakinya tidur dengan para perempuan yang menjaga pintu pertemuan, dan kemudian mereka juga mengambil korban-korban yang sebenarnya tidak boleh mereka ambil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Eli tegas kok, dia tegur kesalahan anaknya, tetapi dia tidak kemudian bertindak lebih jauh, yaitu apa? Yaitu menegur mereka mungkin lebih tegas, menegur mereka mungkin lebih keras, hingga pada akhirnya anak-anaknya jatuh dalam dosa yang lebih jauh, bahkan lebih menyakiti hati Allah. Apa yang Eli jaga di dalam hal ini? Eli lebih mementingkan menjaga hati anak-anaknya dibandingkan menegur kesalahan mereka. Maka Bapak Ibu, ini sama dengan poin yang terakhir ya, dengan poin yang selanjutnya yaitu penerimaan manusia. Itu bisa menjadi berhala. Kita takut ketika kita tegur anak-anak kita di dalam keluarga, kita nyatakan kesalahan mereka, bahwa nak kamu sudah melakukan kesalahan, kamu berada di jalan yang salah, jalan yang keliru. Seringkali kita takut mengatakan itu, karena kita menjaga hati mereka, menjaga hati pasangan, menjaga hati anggota keluarga. Bahkan kita takut ketika kita tegur nanti kita ditolak. Bapak Ibu, seringkali berhala penerimaan, itu juga membuat kita tidak berani untuk menegur kesalahan orang lain. Kita takut setelah kita tegur, kita sendiri ditolak. Kita takut setelah kita ditegur, kita dibenci. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kemudian pada akhirnya mengesampingkan kebenaran-kebenaran yang memang harusnya kita nyatakan kepada pasangan kita, kepada anak kita, atau kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita mementingkan hati mereka itu lebih daripada kebenaran Tuhan. Maka Bapak Ibu, hal-hal baik ini pada akhirnya itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kenyamanan itu bisa menjadi berhala juga. Bapak Ibu, kenapa hari ini kita susah sekali untuk membangun waktu-waktu teduh, mau saat teduh, mau baca Alkitab? Kenapa susah? Karena kenyamanan kita terganggu kan. Pagi-pagi lebih nyaman, lebih enak kalau kita itu tidur lebih lama. Atau lebih nyaman kalau kita itu bangun kemudian ngopi, bangun kemudian nonton berita, bangun kemudian langsung lihat sosial media, bangun kemudian langsung scroll sosmed seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda atau mungkin kita pagi-pagi bangun yang kita lakukan adalah nonton short video atau short YouTube, dracin dan lain sebagainya. Itu kan lebih nyaman ya, itu lebih mendatangkan kesenangan di dalam hati kita dibandingkan berdoa, dibandingkan baca Alkitab dan lain sebagainya.
Bapak Ibu, pada akhirnya kenyamanan itu sendiri itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak tertarik untuk berdoa, kita tidak tertarik untuk baca Alkitab, hal yang paling sederhana ya Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin karena kita merasa bahwa kenyamanan kita terganggu ketika kita melakukan hal-hal itu. Waktu kita terganggu ketika kita melakukan hal-hal itu. Hingga pada akhirnya kita hidup bertahun-tahun dalam berhala yang sama, kita ulangi bertahun-tahun. Mungkin masalahnya satu, yaitu kita punya berhala kenyamanan yang kita tidak ingin diusik oleh apapun. Bahkan saat teduh, bahkan baca Alkitab, kita tidak mau terlewatkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan pelayanan, kesibukan di gereja, itu bisa menjadi berhala. Saya ingat Bapak Ibu, saya dulu ketika kecil, pekerjaan saya setiap hari adalah sering kali di gereja. Kenapa saya itu suka sekali di gereja ketika ada latihan-latihan saya lihat. Ketika orang latihan tambori, nari, saya ikut. Hingga pada akhirnya saya itu sering kali melewatkan tugas-tugas yang mama saya kasih. Seringkali mungkin beliau perintahkan untuk melakukan ini, melakukan itu. Seringkali terlewatkan ketika saya datang ke gereja. Mungkin saya merasa, enak nih di gereja setiap hari ya. Enak nih terlibat dalam pelayanan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi pekerjaan di rumah itu saya lewatkan. Mama saya itu seringkali ngomel, seringkali marah karena hal ini. Bapak Ibu, pelayanan itu juga bisa menjadi berhala ketika kita tempatkan itu jauh di atas Tuhan. Ketika karena pelayanan kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita abaikan. Kita mengabaikan keluarga karena pelayanan, kita mengabaikan waktu-waktu doa karena pelayanan yang kita lakukan. Seringkali kita pikir pelayanan itu rohani kan, memang rohani. Kita bicara tentang firman Tuhan, kita melayani. Tetapi seringkali juga melalui pelayanan kita mengorbankan hal-hal yang seharusnya tidak kita korbankan. Waktu teduh kita secara pribadi dengan Tuhan selain pelayanan yang kita lakukan di depan banyak orang, waktu kita dengan keluarga itu juga seringkali kita korbankan karena pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya hal-hal baik, bahkan hal-hal yang nampaknya rohani ini bisa menjadi berhala yang begitu besar di dalam hidup kita. Maka mari kita lihat masing-masing, apa berhala yang kita pelihara sampai hari ini. Mungkin berhala kita bukan patung yang kita datang kemudian kita sembah secara fisik, tapi berhala-berhala yang nampaknya baik, nampaknya begitu menarik, nampaknya begitu rohani, tapi kita pelihara dengan begitu baik sampai hari ini. Kita bawa, kita pegang teguh sampai hari ini. Maka firman Tuhan hari ini memanggil kita bersama-sama. Seperti Yakub dipanggil keluar dari Sikem pergi ke Betel dan kemudian melanjutkan kehidupan mereka di sana, bangun kehidupan kerohanian mereka di sana. Demikian juga Allah panggil kita. Jika selama ini kita menempatkan hal-hal ini lebih tinggi dari Allah, maka Allah panggil kita untuk tinggalkan itu, kembali ke Betel dan bangun mezbah kembali di hadapan Tuhan. Ketika Yakub dan juga keluarganya sampai ke Betel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka lakukan selanjutnya adalah Yakub kemudian membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kemudian Yakub kemudian berbicara dengan Allah, Allah menampakkan diri kepada Yakub. Allah mengulang kembali janji-janji itu bagi Yakub, dan kemudian Yakub itu membangun tugu sebagai peringatan bahwa Allah itu telah menyatakan diri kepadanya, Allah memelihara kehidupan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sama yang telah memanggil Yakub keluar dari Sikem, Allah yang sama juga memanggil kita keluar dari kenyamanan-kenyamanan yang pada akhirnya menjadi berhala dalam hidup kita. Allah panggil kita untuk tinggalkan ini, pergi ke Betel, memulai hidup yang baru, dan kemudian Allah mau bekerja lagi di dalam hidup kita. Misi yang tadinya mungkin bagi kita gagal, selama ini kita dikuasai oleh berhala-berhala ini, sehingga pada akhirnya hidup kita tidak lagi menjadi misi yang hidup, yang bisa dilihat oleh orang lain. Hari ini Tuhan mau kembali merevolusi misi itu di dalam hati kita. Dan revolusi ini akan Allah lakukan di dalam hidup kita ketika kita mau untuk taat meninggalkan seluruh berhala-berhala yang ada dalam hidup kita. Maka pertanyaan hari ini adalah Bapak Ibu, apa hal yang kita tempatkan lebih penting dari Tuhan hari ini? Apa yang mengambil waktu paling banyak dari waktu kita hari ini? Apakah itu adalah pekerjaan kita? Apakah itu adalah keluarga kita? Apakah itu adalah waktu-waktu kita dengan Tuhan atau hal-hal lainnya? Itu adalah hal-hal yang bisa kita jawab secara pribadi di dalam hati kita. Hal-hal yang hanya kita sendiri yang tahu. Tetapi kita juga belajar bersama-sama, tidak mungkin kita berkata ingin kembali kepada Tuhan, tetapi tetap mempertahankan apa yang Tuhan minta untuk kita tinggalkan.
Yakub memilih untuk meninggalkan semua kenyamanannya untuk kembali ke Sikem karena dia tahu bahwa kembali ke Betel karena dia tahu bahwa itu adalah panggilan Allah dalam hidup dia. Maka demikian juga Allah memanggil kita untuk meninggalkan berbagai berhala yang kita miliki hari ini untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga Allah mau bekerja lagi di dalam hidup kita, Allah mau merevolusi misi itu di dalam hidup kita, dan mau bekerja, berkarya melalui hidup kita, hingga pada akhirnya melalui hidup kita itu menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Orang lain pada akhirnya mengenal tentang siapa Tuhan, tentang besarnya kasih Tuhan itu melalui kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa sebagai orang-orang percaya, seringkali kami dikuasai oleh berbagai berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hidup kami. Bahkan seringkali ya Bapa, hal-hal baik yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami, itu juga pada akhirnya seringkali kami jadikan sebagai berhala. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa, Engkau melayakan kami. Seperti Engkau memanggil Yakub keluar dari Sikem menuju ke Betel. Kami juga pada pagi hari ini dipanggil oleh Engkau untuk meninggalkan segala bentuk kenyamanan kami pada hari ini yang membawa kami semakin jauh daripada Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, merevolusi misi-Mu itu di dalam hidup kami, hingga kami rindu melalui hidup kami, kesaksian hidup kami, itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain boleh mengenal Tuhan melalui cara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Semu Sinta. Terima kasih Losahana untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kita semua. Mari kita juga akan memberikan ucapan syukur kita, persembahan pada hari ini. Kita akan mendasarinya melalui firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 12 sampai 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kekayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan pujian bukan sembarang bekerja. Karena kita percaya, kita melayani Tuhan yang hidup, maka kita juga melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya. Dia hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan ibu-ibu yang menyanyikan. Lama ibu-ibu cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Silakan bapak-bapak, telah lama ku cari bapak-bapak langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh. Mana suara bapak? Setiap hari suatu saat. Silakan berdiri Bapak Ibu sekalian. Jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Bersama-sama
jangan sembarang bekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladang. Dia hanya anugerah semata. La la la, ku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang begitu luar biasa kepada kami. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami jemaatmu di sini menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan dan menyucikannya. Kiranya Tuhan juga memberkati para penatua yang mengelolanya. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja disampaikan oleh penatua. Saya persilakan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini ada beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Evangelis Hana dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga nanti ibadah kedua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Liturgos bersama dengan tim yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini dan juga kepada tim multimedia yang sudah mensupport perjalanannya ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komsel Galatia tadi yang sudah menyampaikan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut kehadiran saudara, saudari dan juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah di GKT Ampenan. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini? Jika ada, mungkin bisa berkenan dan mohon berdiri di tempat. Ya, tidak ada. Kami akan melanjutkan warta. Warta yang pertama terkait dengan ibadah raya GKT Ampenan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dengan tema menjadi gereja yang misioner yang akan disampaikan oleh Pendeta Leo Meiling pada ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 9.30 WITA. Warta kedua, ibadah gabungan Komisi Wanita dan Persekutuan Doa Malam GKT Ampenan dengan tema peranan doa dalam pekerjaan misi akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 pukul 19 WITA di Ruang Serbaguna dengan kegiatan ibadah, doa bagi bangsa dan kuis. Dress code warna merah atau putih. Warta berikutnya ya, terkait dengan ibadah Komisi Pria dengan tema seorang pria yang bekerja untuk kekekalan akan dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 14 Agustus 2026 bertempat di rumah Bapak Wira di BTN Bukit Citra Kencana Blok B nomor 18 sampai dengan 19 di Jalan Raya Pengsong. Mengundang setiap pria untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut. Warta berikutnya, Persekutuan Pemuda pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan tema When Life Gets Bitter. Kemudian akan disampaikan oleh Evangelis Hana Ibu pada pukul 19 WITA bertempat di Ruang Serbaguna GKT Ampenan. Warta berikutnya, Persekutuan Remaja pada Minggu 16 Agustus 2026, tema Living Wesley dengan pembicara Evangelis Hana Ibu pada pukul 7.30 WITA di Ruang Serbaguna GKT Ampenan.
Ibadah Komisi Usia Indah GKT Ampenan dengan tema garam yang tak pernah tawar, memerdekakan generasi dari pembusukan. Akan disampaikan oleh Pendeta Yance Riung pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pada pukul 9 WITA hingga 15, waktunya cukup panjang di Pantai Setangi. Jadi Komisi Usia Indah ini rajin jalan-jalan ke pantai tadi ya. Kemudian berikutnya ada agenda pemeriksaan kesehatan akan diadakan pada hari Minggu, hari ini pada 9 Agustus 2026 setelah ibadah umum pertama yang dilayani oleh Dr. Risti. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat datang ke klinik GKT Ampenan. Warta berikutnya terkait dengan sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026, minggu depan, dalam ibadah umum pertama dan kedua, mengundang segenap jemaat untuk mempersiapkan diri dan hadir beribadah. Mengingatkan dress code biasanya berwarna atasan putih. Warta berikutnya terkait dengan gerakan 1000 misi Sinode GKT. Sinode GKT Ampenan melalui Majelis Jemaat mengajak seluruh anggota jemaat GKT Ampenan untuk berpartisipasi dalam gerakan 1000 sehari untuk misi periode 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus melalui persembahan yang sederhana, rutin, dan dilakukan dengan sukacita. Kita bersama-sama mengambil bagian dalam mendukung pelayanan dan perluasan pemberitaan Injil. Jadi nanti pada akhir bulan Agustus akan dibagikan amplop, kemudian Bapak Ibu bisa menyerahkan persembahan melalui kantong persembahan. Kemudian berikutnya, mohon bersabar Bapak Ibu ya, wartanya cukup banyak minggu ini. Aksi sosial akan dilaksanakan oleh Klik Youth and Teen, jadi pemuda remaja, pada hari Senin pada tanggal 17 Agustus 2026 bertempat di Panti Asuhan Al-Ikhlas di Ampenan dengan acara games 17-an dan ada snack bersama. Jadi pemuda dan remaja memberikan sumbangan berupa uang, sembako, buku, dan lain-lain. Untuk daftar dan mengikuti kegiatan aksi sosial ini silakan menghubungi kontak person yang tertera di layar videotron yaitu Siren dan Saudari Reina. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, demikian warta gereja. Kami juga menyiapkan selamat kembali datang untuk Pak Pendeta Yance yang beberapa minggu ini mungkin tidak bersama-sama dengan kita dan hari ini sudah katanya tadi sudah menetap katanya. Terima kasih Pak, kembali selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian warta yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk warta yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur, doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Yance. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan memanggilmu untuk menjadikan berkat bagi segala bangsa. Misi yang besar daripada Tuhan itu, biarlah tidak digagalkan oleh apapun, terutama oleh berhala-berhala dunia ini. Olehnya, biarlah engkau melakukan firman ini
dengan Engkau melepaskan, membuang segala berhala, dan menjadikan hidupmu menjadi alat misi Tuhan, memberitakan keselamatan bagi seluruh dunia. Sekarang pulanglah ke tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Tritunggal yang lengkap dan genap ini jadi dan mengiringi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Mari kita saling bersalam-salaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bukan sembarang bekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semesta. La la la, ku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia.